barayakita.com. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Waktu yang membatasi sehatnya kita, waktu yang membatasi kuatnya kita, waktu yang membatasi hidupnya kita, waktu yang membatasi kebahagiaan kita. Batas-batas kehidupan yang diingatkan oleh Allah, jangan sembarangan hidup, semuanya terbatas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali Allah, waktu yang membatasinya. Nah, kemudian innal insana lafi husrin. Manusia rugi kalau tidak mampu memanfaatkan waktu yang sebentar ini. 70 tahun itu bukan waktu yang panjang, tapi sangat pendek. Manfaatkan waktu yang sangat pendek ini untuk berlomba, berpacu, menemukan esensi daripada kehadiran kita di muka bumi ini. Kita ciptaan yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Salat kita ibadah jelas, syahadat, salat, saum dan seterusnya. Kerja kita ibadah, jihad politik kita ibadah, jihad ekonomi kita ibadah, jihad rumah tangga kita ibadah, semuanya ibadah. Jangan sampai ada yang tidak ibadah. Illal ladzina amanu, kecuali kita beriman kepada Allah. Memanfaatkan waktu dengan iman untuk menambah keimanan sampai kita dinyatakan pantas mendapatkan surga dengan keimanan kita. Kita dinyatakan pantas untuk mendapatkan cinta Allah. Bahkan kita menikmati waktu yang sebentar ini, yang sangat sebentar ini, untuk menikmati bagaimana merindukan Allah. Itu kalau cinta kita terus kepada Allah, iman kita terus ditambah. Hari ini imannya lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita pikir harus meningkatkan kualitas iman. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu biasa kalimat yang hadir diucapkan oleh kita dari apapun yang terjadi. Mudah-mudahan ada ilmu yang membuat kita semakin beriman. Seperti itu. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Kita akan selalu berpikir untuk beramal soleh. Bangun tidur langsung yang kita pikir amal soleh apa yang kita bisa lakukan. Bahkan apa yang kita lihat, kita dengar, apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Selalu berpikir untuk berbuat baik. Kalau ada rizki, sedekah apa yang harus kita lakukan. Infak seperti apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Jangan sampai kita hidup hanya untuk hidup. Hidup untuk bersenang-senang saja. Atau hidup hanya untuk menjalankan kehidupan di dunia ini tanpa ada motif ibadah di dalamnya. Ya. Harus kita sujud terus kepada Allah sepanjang hayat kita. Kemudian watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, kita coba juga dalam kehidupan kita sehari-hari menghidupkan agar keimanan kita terjaga, agar amal soleh kita terjaga. Kita coba tawassaw bil haq, saling menasehati untuk benar dan dengan cara yang benar tentunya. Ya, kalau dengan cara yang benar itu tidak selalu harus dengan bahasa yang lembut, yang baik, tidak. Kalau memang harus keras, keras. Kalau memang harus lembut, lembut, ya. Mengingatkan orang berbuat salah, orangnya keras kepala dalam kesalahan, boleh kita dengan kata-kata yang agak sedikit naik intonasinya, tapi bukan dalam bentuk marah, betul-betul kata-kata saja. Kemudian mengingatkan, ya, ada amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan seperti ngajak sholat, ngajak saum, ngajak berbuat baik, ngajak bersedekah, itu bahasanya indah. Nah, nahi munkar, bahasanya mencegah kepada kemungkaran, ya. Mencegah kepada kemungkaran, jangan sampai bahasa tentang kemungkaran ini diperlunak. Seperti, maaf ya, koruptor disebut sebagai koruptor padahal dia pencuri, ya. Dia maling. Kemudian pelacur disebut dengan kupu-kupu malam. Mau kemana cari kupu-kupu? Aduh, jangan. Sebutkan dengan sekeras-kerasnya dan sekasar-kasarnya supaya orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Itu amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ajak orang untuk berbuat sabar dengan cara sabar tentunya. Nah, kalau kita mengajak orang sabar, untuk apa? Untuk menjaga keimanan kita dan menjaga keimanan orang-orang, dan kita pun sabar. Jangan sampai
Gara-gara kita tidak mengajak kesabaran, orang akhirnya tidak sabar dan kita terpancing untuk tidak sabar. Kenapa ajak orang untuk sabar dengan cara sabar kita? Supaya kita bisa merawat kesabaran kita dan merawat keimanan kita. Kenapa kita ajak orang untuk berbuat benar dengan cara benar? Tentunya proporsional ya, benar itu tidak selalu benar itu indah. Kulil haqqa walau kana muron. Katakan yang benar itu meskipun pahit, itu perintah Rasul. Meskipun keras ya, itu perintah Rasul. Jadi meskipun efeknya malah mendapatkan sesuatu atau perlakuan buruk dari kebenaran yang kita sampaikan, katakan saja itu perintah Rasul. Kenapa kita ajak orang lain untuk benar? Supaya kita bisa menjaga iman kita, supaya kita tetap bisa menjaga amal soleh kita tetap ikhlas. Jangan sampai kita rugi memanfaatkan waktu, sahabat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk sesuatu yang memang Allah tugaskan kepada kita, ibadah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com